koordinator upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tanggal 17 Agustus 2016. Siap dimulai. Laksanakan. Kepala Kepolisian Desa Polri selaku Inspektur Upacara di bawah tempat upacara. Lagu bangsa. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Komandan, bendera merah putih. Hormat! Langkah belakang, jalan. Luruskan, lurus pada bendera merah putih. Hormat, gerak, kerja.
duluan, diri, maju, jalan. Maju, jalan. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat setausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Pada kesempatan upacara peringatan ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia ini akan saya bacakan amanat dari Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati para perwira, Brigadir, Tamtama, sebagai negeri sipil Polri, dan peserta upacara sekalian yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan memberikan nilai positif bagi kita sekalian untuk senantiasa dengan ikhlas berjuang, bekerja dan berkarya bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku pimpinan Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para personel Polri di seluruh Nusantara atas integrasi, komitmen, dedikasi, kerja keras dan loyalitas yang telah saudara tunjukkan melalui penggelaran tugas rutin maupun dalam pelaksanaan operasi khusus kepolisian, sehingga Polri dapat selalu menghadirkan rasa aman dan tertib bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Hadirin dan peserta upacara sekalian yang saya hormati, memahami apa yang telah dilakukan para pendahulu kita, berbagai perlawanan para pendahulu dalam mengusir penjajah dari bumi Nusantara telah membuahkan hasil dalam bentuk kemerdekaan yang menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun demikian, perjuangan dalam menjadikan negara Republik Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur belumlah usai. Seluruh elemen bangsa masih terus harus berusaha guna mencapai tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana yang telah diperjuangkan para pahlawan kita dengan tanpa lelah, bahkan hingga mengorbankan jiwa dan raganya. Maka peringatan kemerdekaan ini adalah momentum yang tepat untuk terus berjuang mengisi kemerdekaan melalui tugas pengabdian kita sebagai anggota Polri. Semangat patriotisme dan nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan kepada kita harus dapat kita pelihara dan tingkatkan melalui persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan nasional, sehingga eksistensi yang saya hormati memasuki usia yang ke-71, bangsa kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan ancaman yang semakin kompleks. Kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh dinamika lingkungan strategis, baik global, regional, maupun perkembangan situasi di tingkat nasional. Peran informasi, kecanggihan teknologi, monopoli perekonomian,
sampai dengan ekspansi budaya merupakan bentuk penjajahan yang terjadi di era masa kini. Dunia menjadi berlomba-lomba untuk melebarkan pengaruhnya tanpa mengalah berjuang serta memberikan kerja yang nyata dan berkesinambungan demi kebesaran dan kemajuan negara Indonesia. Hadirin dan peserta upacara sekalian yang saya hormati, sebagaimana dipahami bersama bahwa pemerintah telah mencanangkan 9 agenda prioritas yang termaktub dalam program Nawacita serta menetapkan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2015-2019 sebagai langkah strategis dalam meneruskan program pembangunan nasional. Langkah-langkah pembangunan nasional tersebut tentu tidak dapat terlaksana tanpa adanya dukungan dan kontribusi seluruh stakeholder yang ada. Menyikapi hal tersebut sebagai bagian dari penyelenggaraan negara khususnya di bidang keamanan, Polri harus secara proaktif memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Dengan jumlah anggota sebanyak 421.259 personil yang tersebar pada 33 Polda di seluruh Indonesia maupun di berbagai penugasan baik di dalam maupun di luar negeri, maka selayaknya Polri dapat diandalkan dan mengerti serta melaksanakan tugas kepolisian dengan penuh integritas secara konsisten dan bersungguh-sungguh. Sejalan dengan hal tersebut, melalui visi Polri yang telah saya canangkan, yakni menuju Polri yang semakin profesional, modern dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong yang kemudian dijabarkan dalam misi dan optimalisasi pada 11 program prioritas Kapolri kiranya dapat dilaksanakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab yang tinggi. Sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus selalu mampu menghadirkan rasa aman dan membebaskan masyarakat dari ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas kondisi Kamtibmas. Hal ini diwujudkan melalui penggelaran personil Polri di lapangan guna memberikan ketenangan yang kompleks serta kondisi organisasi Polri yang masih dalam proses mereformasi dan berbenah diri saat ini. Namun saya yakin dan percaya seluruh personel Polri akan dapat mengemban peran dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, menjadikan institusi Polri sebagai institusi yang semakin profesional, modern, serta dipercaya oleh masyarakat. Hadirin dan peserta upacara sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini, saya mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia, serta sebagai perekat unsur kebinekaan bangsa dan penyelenggaraan keamanan negara. Polri perlu merenungi dan menjadikan momen kemerdekaan ini sebagai landasan introspeksi dan memotivasi jati diri Polri dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai bayangkara negara. Untuk itu, kepada seluruh personel Polri, saya berharap dapat memperhatikan beberapa poin penekanan dalam menghadapi tugas ke depan sebagai berikut. 1. Jaga dan tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat terus diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melakukan tugas pengabdian kepada negara. 2. Tanamkan dan pelihara nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan oleh para pahlawan, sehingga kita dapat agar soliditas Polri dapat terus terjaga dan Polri semakin dicintai oleh masyarakat. 4. Polisi adalah cerminan dari masyarakat. Oleh sebab itu, seorang polisi harus dapat menjadi contoh teladan dan panutan bagi masyarakatnya, baik dalam bersikap, berperilaku, maupun bertutur kata. Jauhi segala perilaku yang kontraproduktif, yang menyakiti hati masyarakat dan dapat merusak citra kepolisian. 5. Pelihara hubungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat bertugas. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 17 Agustus 2016. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dr. Andes M. Tito Karnavian, MA PhD, Jenderal Polisi. Selesai. Pembacaan doa. Asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Penyayang, berkat rahmat dan kasih sayang Republik Indonesia telah meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan tepat pada hari ini
kami seluruh bangsa Indonesia merayakan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan itu kami selenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-Mu yang agung. Allah yang Maha Penyelamat, selamatkanlah bangsa dan negara kami dari segala macam bencana. Hindarkanlah kami dari segala macam cobaan. Ya Allah, satukanlah hati kami dan hati bangsa kami, bersatu padu membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai menjadi negara yang aman. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa seluruh pahlawan dan pendahulu kami, dosa para orang tua kami yang telah memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan tulus. Tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang menegakkan berserah diri. Amin ya rabbal alamin. Laporan Komandan Upacara. Terima kasih Komandan. Penghormatan pasukan. Upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.